Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Kita lanjut. Materi terkait kinematika gerak. Jadi untuk materi pertama kita akan membahas konsep dari GOD dan GODT. Materi tersebut kita pahami dari video berikut. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya tidak ada perubahan kecepatan seiring waktu. Pada GLB, percepatan benda adalah nol karena tidak ada percepatan atau perlambatan. Hal ini terjadi ketika gaya yang bekerja pada benda seimbang atau tidak ada gaya yang mempengaruhi kecepatan benda. Rumus untuk gerak lurus beraturan adalah V sama dengan S per T, yang dimana adalah V kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktunya. Untuk membuka web virtual lab untuk GLB, kita akan mengaksesnya melalui link berikut ini. Kita blok linknya, kemudian copy ke Google, dan akan terbuka virtual lab seperti ini. Di sini kita akan mencari nilai jarak, kita harus memperhatikan waktu dan juga kecepatannya. Untuk memulai percobaannya, pertama kita mulai dari nilai waktu 0,5 sekon dan kecepatan 4 meter per sekon, sehingga jarak yang dihasilkan adalah 2 meter. Lalu kita coba rubah waktunya menjadi 1,0 sekon, maka jarak yang dihasilkan adalah 4,157 meter. Lalu kita rubah waktunya menjadi 1,5 sekon, maka jarak yang dihasilkan adalah 5,833. Setelah itu kita rubah lagi waktunya menjadi 2,0 sekon, dan hasil dari jaraknya adalah 8 meter. Terakhir kita rubah waktunya menjadi 2,5 sekon, dan hasil dari jaraknya adalah 10 meter. Setelah melalui beberapa percobaan tersebut, kita akan memasukkan datanya melalui tabel. Di saat waktunya adalah 0,5 sekon, jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Saat waktunya 1 sekon, jarak yang ditempuh adalah 4,157. Di saat waktunya 1,5 sekon, jarak yang ditempuh adalah 5,833 meter. Di saat waktunya 2,0 sekon, jarak yang ditempuh adalah 8 meter. Dan di saat waktunya 2,5 sekon, jarak yang ditempuh adalah 10 meter. Hubungan antara jarak dan waktu pada GLB dapat digambarkan melalui sebuah grafik seperti gambar berikut. Sumbu X diibaratkan sebagai waktu dan sumbu Y diibaratkan sebagai jarak tempuh. Dari gambar berikut ini dapat dilihat bahwa waktu dapat mempengaruhi seberapa jauh seseorang dapat berjalan dengan kecepatan konstan. Semakin lama waktunya, maka semakin jauh juga jarak yang dapat ditempuh. Maka dari itu, garis yang ditunjukkan pada grafik adalah garis lurus yang semakin ke kanan akan semakin tinggi atau naik nilainya. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan yang berubah dan percepatannya konstan atau tetap. Kita akan mencari jarak GLBB menggunakan aplikasi MindMoving, yang dimana kalian bisa juga menggunakan aplikasi ini melalui website yang ada di link ini ya. Sekarang kita akan melakukan penggunaan aplikasi ini untuk mencari GLBB, yang dimana kita akan menentukan kecepatan dan jarak yang akan kita cari. Pertama yaitu kita akan mencari berapa sih jarak dan kecepatan jika waktu yang dilalui 0,5 detik dan dengan percepatan 2 menit per second. Dan hasilnya adalah dengan jarak yang dilalui 0,293 meter dan dengan waktu 1,083 menit per second. Sekarang bagaimana dengan waktu yang dilalui 1 detik? Hasilnya adalah dengan jarak yang dilalui 1 meter dan dengan waktu 2 menit per second. Selanjutnya, waktu 1,5 detik hasilnya adalah jarak 2,127 meter dan dengan waktu 2,917 meter per second. Selanjutnya, waktu 2 detik hasilnya adalah dengan jarak 4 meter dan waktu dilalui 4 menit per second.
Terakhir, dengan waktu 2,5 detik, hasilnya adalah dengan jarak 6,25 meter dan waktu yang dilalui yaitu 5 meter second. Masuk ke dalam grafiknya, grafik sumbu Y menunjukkan percepatan, sedangkan sumbu X menunjukkan waktu. Karena percepatan konstan yang bernilai 2, maka bentuk grafiknya menjadi bentuk horizontal. Penjelasan terkait simulasi dari GLB dan GLBB. Jadi, dari hal itu kita bisa menyimpulkan nih bahwasannya GLB itu adalah konsep gerak lurus beraturan yang dimana kecepatannya itu tetap. Jadi kalau dari awal detik pertama ternyata kecepatannya 2, maka sampai akhir pun kecepatannya tetap 2 meter per sekon. Sedangkan kalau GLBB berarti gerak lurus berubah beraturan, yang dimana percepatannya akan berubah tergantung dari bentuk jenis kecepatannya. Jadi kalau kecepatannya semakin bertambah, maka berarti percepatannya menjadi dipercepat. Sedangkan kalau percepatannya atau kecepatannya menurun, maka berarti percepatannya disebut diperlambat. Sehingga dalam konsep GLBB maka percepatannya yang tetap. Jadi kalau dari awal detik pertama percepatannya 2, maka sampai detik terakhir pun kecepatannya tetap 2 meter per sekon kuadrat, di mana berarti percepatan dalam bentuk nilainya tidak berubah, tapi posisinya yang mempengaruhi terlihat perubahan. Itulah materi kita hari ini terkait simulasi dari GLB dan GLBB. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.